Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Jangan lupa pesan saya, tetap semangat, tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Apapun situasi, kondisi, dan keadaan yang sedang kita alami saat ini, jangan pernah mengambil langkah kecewa, pahit hati, putus asa, tetapi tetaplah andalkan Tuhan. Taruhlah seluruh harapan yang penuh kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji Dia tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang teguh berharap kepadanya. Sebelum saya lebih jauh untuk menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan pembahasan kebenaran firman Tuhan masih dalam konteks suasana Natal. Saya beri judul, peduli kepada sesama adalah hadiah Natal spesial bagi Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Peduli kepada sesama adalah hadiah Natal spesial bagi Kristus. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap berkenan meluangkan waktu untuk menyaksikan 2 bagian yang sudah saya ulas dan bahas sebelumnya, berkaitan dengan hadiah Natal atau kado spesial bagi Kristus. Hal ini menjadi penting supaya pengertian dan pemahaman kita menjadi utuh dan lengkap. Nah, pada kesempatan ini saya akan masuk kepada bagian yang ketiga, hadiah Natal spesial bagi Kristus, yaitu peduli kepada sesama manusia. Sesama manusia yang dimaksud di sini
Tidak boleh dibatasi oleh batasan suku, ras, golongan, agama, etnis, dan lain sebagainya. Sesama manusia adalah orang-orang yang ada di dunia ini. Siapapun dia, latar belakang apapun, kita mesti peduli kepada mereka. Terlebih secara konkret dan nyata, memang ada ayat firman Tuhan yang berkata, berusahalah berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Paling tidak yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan, orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar di mana kita berada. Jangan sampai kita sesama tubuh Kristus merasa cuek, egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan kesusahan, kesulitan, penderitaan, beban yang begitu berat dan besar yang sedang melilit dan menimpa kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara dan saya, kita semua merayakan Natal di tahun ini, mari kita membuka hati dan pikiran kita supaya kita memiliki kepedulian kepada sesama kita dimanapun kita berada, apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita tidak menutup mata, saudaraku. Mari kita membuka hati kita, mengulurkan tangan kita untuk peduli bagi kesusahan orang lain. Jangan sampai kita susah melihat orang lain senang, atau sebaliknya senang melihat orang lain susah. Tapi mari kita susah melihat orang lain susah, empati, simpati, peduli, ada rasa belas kasihan yang tumbuh, yang keluar dari diri kita untuk memberikan perhatian kepada mereka. Barangkali tidak harus selalu uang. Kalau memang memungkinkan, mari pedulikan mereka, berikan sesuatu kepada mereka sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepadamu, kepada kita semua. Mari kita berbuat yang terbaik. Bentuk hadiah Natal, kado spesial kepada Tuhan adalah bagaimana kita peduli kepada sesama kita manusia, khususnya yang sangat mendesak, urgent, membutuhkan pertolongan, kepedulian, dan juga kasih dari kita. Saudara dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan tadi, ternyata seorang ahli Taurat datang untuk mencoba Yesus. Ahli Taurat ini berdialog dan berdiskusi secara panjang lebar dengan Yesus. Tapi Yesus meladeni dan melayani orang ini. Setelah sudah ada dialog dengan Yesus, untuk membenarkan dirinya, dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Akhirnya Yesus pun memberikan sebuah contoh. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dikatakan di sini, saudaraku, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara, ini kondisi dan keadaan yang digambarkan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat yang datang mencobai dia dan berupaya untuk membenarkan diri. Dia tunjukkan ada seseorang yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kesakitan. Dan ternyata ditunjukkan di sini ada contoh-contoh yang sangat membuat hati kita miris. Kenapa, saudaraku? Dikatakan di sini dua contoh. Yang pertama, ada seorang imam lewat dan melihat orang itu, tapi dia tidak mau peduli, tidak mau tahu dengan kesakitan, kesusahan, penderitaan, bahkan dikatakan sudah setengah mati. Seorang imam ini pun berlalu begitu saja, melewatinya dari seberang jalan. Saya tidak tahu apa yang ada di benak dari imam ini. Apakah dia mungkin berpikir, waduh, kalau kena darah saya akan menjadi najis, aduh, menyusahkan, mengganggu ketenangan, kesenangan saya secara pribadi, dan lain sebagainya. Padahal dia seorang imam. Tugas imam itu adalah berdoa syafaat, memberkati, mempersembahkan korban dalam konteks perjanjian lama. Tapi di sini dia melihat kondisi keadaan dari sesamanya manusia, tapi dia menutup mata, melipat tangan, bahkan menghindar melewati orang itu dari seberang jalan. Saudara, ini orang tidak punya hati nurani,
Jabatannya tinggi sebagai imam, tapi tidak mau tahu, tidak mau peduli. Ini teguran keras kepada pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman ini. Jangan sampai kita memiliki jabatan sebagai pastor, sebagai pendeta, sebagai evangelis, guru sekolah minggu, sebagai pemimpin rohani, pemimpin gereja, ketua sinode dan lain sebagainya. Jangan sampai kita hanya pintar mengkhotbahkan kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak mau tahu dengan kehidupan orang lain. Teguran keras kepada kita. Yang kedua, kemudian lewatlah Lewi. Lewi ini adalah kelompok yang membantu para imam dalam penyelenggaraan ibadah kebaktian di bait Allah atau di rumah Allah. Ternyata dia juga memiliki sikap yang sama. Dia sudah tahu melihat keadaan orang itu sekarat, dalam keadaan yang mengenaskan, tapi dia pun menutup hatinya. Dia tidak mau peduli dan menolong sesamanya yang dalam keadaan sekarat. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, tidak mau tahu, tidak mau peduli. Aduh, udah dah, cuek aja. Siapa lo, siapa gue? Jangan, saudaraku. Kalau saudara dan saya ingin merayakan Natal tahun ini menjadi Natal yang berkesan dan berkualitas, memuliakan, menyenangkan Tuhan, ingin mempersembahkan hadiah Natal bagi Kristus, kado spesial bagi Kristus, maka pedulilah dengan sesama kita. Jangan menutup mata, jangan menjadi egois, jangan menjadi mementingkan diri sendiri. Saudara, mari kita terketuk hati kita oleh belas kasihan. Oleh karena Tuhan telah terlebih dahulu mencurahkan dan menyatakan belas kasihannya secara indah, lengkap dan sempurna kepada kita. Ternyata ini merupakan teguran yang telah kepada setiap kita. Saya kasih tahu saudaraku, konteks zaman Yesus, orang Yahudi itu bermusuhan dengan orang Samaria. Tapi Yesus merobohkan permusuhan itu. Di dalam satu ayat dalam kitab Yohanes dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Dia merobohkan tembok, benteng, pemisah permusuhan itu. Karena Yesus datang untuk mengasihi seluruh dunia, tanpa ada tembok-tembok pemisah permusuhan satu dengan yang lain. Kalau Yesus yang kita rayakan meruntuhkan tembok pemisah penghalang itu, maka Bapak Ibu Saudara, saya sangat terkesan dengan orang Samaria yang baik hati ini. Ternyata orang Samaria yang dianggap masyarakat kelas 2 oleh orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi beranggapan orang Samaria itu tidak lagi murni orang Israel, tapi sudah bercampur baur dengan orang-orang di luar orang Israel, berkawin campur dengan orang-orang di luar Israel. Saudaraku, ternyata di sini terlihat dengan jelas dari contoh yang sudah dibongkar dan ditunjukkan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat yang datang untuk mencobai dia dan membenarkan dirinya. Dikatakan orang Samaria ini apa yang dilakukan? Orang Samaria ini melakukan hal-hal yang sangat mulia. Dia peduli kepada sesama. Dikatakan begini, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Saudaraku, tujuan dia bukan ke tempat itu, ke tempat orang yang mengalami luka-luka dan dirampok habis-habisan dan dipukul sampai setengah mati, ditinggalkan sedemikian rupa. Tujuannya dia bukan ke situ. Tujuannya dia untuk melakukan perjalanan ke tempat lain. Tapi ketika dia melihat kondisi keadaan orang itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bukan hanya tergerak hatinya oleh belas kasihan, ia pun pergi mendekati orang yang luka-luka itu. Bukan hanya pergi dan menyaksikannya, tapi dia membalut luka-lukanya. Berikutnya dia juga menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Saudara, dia berbalik jadi jalan kaki. Orang yang sekarat ini akhirnya menaiki keledai tunggangannya, rela berkorban sedemikian rupa sebagai bentuk konkret dan aksi nyata kepeduliannya kepada sesama manusia. Dia ini bukan orang Yahudi, tapi orang Samaria yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Kemudian dia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Pelayanan yang lengkap, bukan sebagian, bukan asal-asalan, bukan pura-pura, bukan sebuah kemunafikan, topeng kepalsuan, tidak, tapi sebuah ketulusan karena tergerak oleh belas kasihan. Ini orang yang peduli dengan sesama, luar biasa saudaraku. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya,
rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah ada getaran cinta dan belas kasihan seperti ini merajalela, berkobar, bernyala dalam hati dan hidup kita? Jangan-jangan sudah keegoisan, keakuan, kepentingan diri sendiri yang menjadi hal yang bercokol, tertancap, terpatri, menyatu dalam hati kita. Kalau itu yang terjadi, tinggalkan dan tanggalkan sifat keegoisan itu. Karena Yesus datang ke tengah-tengah dunia menunjukkan belas kasihan, kasihnya yang besar. Kalau Yesus itu egois, dia tidak mau turun dari sorga, tapi dia merelakan segala keagungan, dosa, kabut, kemuliaan di sorga. Dia tinggalkan itu demi saudara dan saya, demi cinta kasih yang sempurna kepada setiap kita manusia yang bergelimangan di dalam dosa. Saudaraku, kalau kita menyadari kasih Tuhan yang besar kepada kita, maka hal itulah yang mendorong kita, menyemangati dan mengobarkan semangat kita, dan mengobarkan hati kita untuk menunjukkan dan mencurahkan kepedulian kepada sesama kita. Saudara rindu merayakan Natal dengan perayaan yang berkualitas tahun ini? Saya mau katakan, kalau itu menjadi komitmen kita, pedulilah dengan sesama kita manusia. Saudara, sebetulnya saya mau memberikan satu contoh ilustrasi yang sangat luar biasa. Nantikan di pembahasan berikutnya. Saya percaya contoh ini akan menyentuh dan melawat hati Bapak Ibu Saudara untuk menyadarkan kita, mencelikan mata hati, mata rohani kita, sehingga kita benar-benar peduli kepada sesama kita manusia. Selamat merayakan Natal dengan cara yang berkualitas tahun ini. Sebagai buktinya, persembahkan diri kita, berikan persembahan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan pedulilah kepada sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.